pagi hari ini kita mau mengawali hari, kita mau mengawali tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini, melangkah dengan iman di awal tahun baru. Amin. Dengan iman kita mau melangkah. Hari keberapa ini? 5. Baru 5 hari kita masuk tahun 2025. Pas ya? 5 hari kita masuk tahun 2025. Dan percaya saja, kita gak mengikuti feng shui-nya nanti imlekan itu, nanti pasti ada kan tahun apa ya. Kalau yang tahun lalu kalau nggak salah tahun saya lupa juga tahun apa itu. Yang pasti tahun ini kita tidak akan melihat yang namanya apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang dikatakan oleh para orang-orang pintar. Kita yakini bahwa tahun ini adalah tahun kita dipulihkan. Amin. Tahun kita berkati. Ya. Kita yakini, kita percaya dengan iman. Kalau misalnya tahun kemarin saya juga sama. Saya mengimani bahwa tahun ini tahun 2024 itu tahun yang diberkati. Tahun 2025 pun sama. Tahun ini adalah tahun di mana kita dipulihkan, kita diberkati, kita diangkat dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Dan setiap tahunnya itu yang ada di dalam pikiran kita, itu ada di dalam hati kita. Kenapa? Setiap hal yang positif yang keluar dari mulut kita, itu yang terjadi. Betul? Ya. Kita akan lihat firman Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ratin. Ikut lagu ikutin, nyanyi ikutin. Belum di slideshow, oke? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan yang ada di Alkitab, yang ada di depan kita. 2, 3. Aku hendak padamu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang percaya. Mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya. Betul apa tidak? Betul? Setuju? Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bila mata Tuhan tertuju kepada kita, apapun yang kita lakukan, setiap langkah kita, setiap tindak langkah kita, setiap tingkah laku kita, setiap apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan berarti tahu. Tahu Tuhan itu. Tidak ada kata tidak tahu. Karena dalam kalimat terakhir dia berkata bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dia tidak akan kemana-mana. Mata Tuhan tidak akan melihat orang lain. Tuhan hanya melihat kita anak Tuhan, kita yang percaya kepadanya. Bagaimana cara hidup kita tahun yang lalu? Bagaimana cara hidup kita sekarang ini? Bagaimana cara hidup kita di waktu yang akan datang?
Tuhan tahu. Bisa kita sembunyi? Tidak bisa. Tidak bisa. Adam dan Hawa bersembunyi. Dia mau masuk di dalam gua sedalam-dalamnya. Tuhan tahu tidak kalau mereka sudah berbuat dosa? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ingat itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan sekalipun, di dalam hati, kalau iblis bisa mencuri pikiran kita, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan bukan seperti orang-orang pintar pada umumnya. Dia yang menjadikan kita. Berarti kita ini punya siapa? Ya punya Tuhan. Ya Tuhan pasti tahulah ciptaannya. Orang nafas dia yang kasih, ya kan? Masa Tuhan tidak tahu? Kita mau melangkah ke kanan nyelentang sedikit aja loh. Sedikit aja Tuhan bilang lurus tapi kaki kita melangkah selangkah aja kita. Mau aja melangkah gitu, Tuhan tahu. Sebelum kita melakukannya pun Tuhan sudah tahu bahwa kita akan melakukan hal itu. Amin. Kita mau lakukan salah, kita mau lakukan yang benar, Tuhan tahu. Karena memang matanya itu melihat kita anak-anak Tuhan. Jadi jangan sembarang kita melangkah, ya. Jangan sembarang kita melangkah, jangan sembarang kita melakukan segala sesuatunya tanpa sepengetahuan Tuhan. Jangan sampai, ya. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan yang tunjukkan, bukan kita. Ini loh Tuhan, aku tuh maunya seperti ini, karepku tuh lo begini, jadi Tuhan mesti nuruti karepku. Enak men. Kalau anak ngomong ke orang tua, bisa. Orang tua kadang kalau dia memang manjakan anaknya, pasti nuruti anaknya. Benar enggak? Apalagi ngomong nambah tine, mbakunge, wes putune njaluk apa? Nggih, boleh. Kalau anaknya dulu masih kecil nggak boleh, sekarang kalau cucunya boleh. Benar nggak? Yang merasa jadi mbah-mbah uti-uti. Ya. Tapi kalau kita ke Tuhan nggak bisa. Karena apa? Kalau kita berusaha pikiran kita utamakan, kita dicocokkan dengan pikirannya Tuhan, disamakan dengan pikirannya Tuhan, tidak bisa. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu jauh berbeda, antara langit dan bumi. Kita maunya anak apa begini aja boleh, tapi Tuhan tuntutannya tidak begitu. Tuhan lihat enggak, kamu masa depannya itu bagus, asalkan kamu melakukan ini dan ini. Ajak menengahi, diem main, gak bisa. Firman Tuhan kembali ingatkan kepada kita, sebelum langkah kaki kita ini lebih jauh lagi melangkah di tahun 2025, kita ingat baik-baik firman Tuhan ini, bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kan ada lagu sekolah minggu. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin sedang sekarang lagi duduk bersebelahan, depan belakang. Tidak ada yang tahu, aku ngerasanya yang di depan, aku ngerasanya yang di belakang, di samping kiri kananku. Mari tak rasani. Mungkin sebelahnya nggak tahu, belakangnya nggak tahu. Tuhan tahu tidak? Tahu. Apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan baik, Tuhan akan memberikan yang baik. Kalau pikiran kita yang tidak baik, kira-kira Tuhan berkenan tidak? Tidak berkenan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, kita ingat lagi bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Amin. Saya mengawali tahun baru sakit. Boleh,
sudah terbawa sakit kita dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi apakah Tuhan tidur? Tuhan tidur? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, waktu di pesawat tidak ada yang tahu. Sebelum kami naik pesawat itu, ada kabar pesawat di mana? Korea tidak berhasil landing dengan baik. Semua yang ada di dalam pesawat itu, 2 orang yang selamat itu meninggal, terbakar karena dia tidak bisa berhenti, rodanya tidak bisa keluar. Sebelum naik pesawat saya dengar kabar itu, apa nggak deg-degan di sini? Tetapi kira-kira Tuhan tahu nggak waktu kita melangkah itu, waktu saya melangkah itu akan mengalami hal yang sama dengan yang pesawat di Korea? Tuhan tahu tidak? Tahu. Oh, nggak mungkin. Kalau memang sudah waktunya, ya pasti akan terjadi. Tapi karena Tuhan bilang, oh itu tidak akan terjadi, ya saya bisa pulang kembali di tempat ini dalam keadaan selamat. Sebelum itu terjadi, apapun itu, kejadian saya lupa yang pesawat Adam Air ya kalau nggak salah, yang mengangkut banyak anak Tuhan, bahkan ada rekan saya hamba Tuhan 2 di sana. Ada yang satu keluarga, ada yang cuma suami istri, ada yang sama ibunya, ada 2 apa 3 gitu keluarga hamba Tuhan semua meninggal. Karena apa? Waktu mereka berangkat pesawatnya meledak di atas. Kalau sudah saatnya, gak akan nutut ngerayakan tahun baru. Kalau kita masih bisa menikmati hari ini dalam keadaan dan kondisi apapun, jangan pernah berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tutup mata karena saya seperti ini, masih seperti ini. Amin. Tapi perkatakanlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan melihat. Sebab firman Tuhan itu sudah jelas, karena mataku tertuju kepadamu dan Tuhan akan menunjukkan jalan apa saja, ya, apa yang harus kita tempuh, apa harus kita lalui, Tuhan akan tunjukkan. Amen. Tuhan akan tunjukkan. Kita tidak akan berjalan sendiri. Tahun 2025 ini kita percaya dengan iman. Kita katakan, Tuhan, saya tidak akan berjalan sendiri. Saya tahu Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang mengawali setiap langkah kita. Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Supaya waktu kita melangkah, kita tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah salah. Apalagi sampai kita jatuh. Tuhan kita itu baik. Sampai hari ini, sampai kita masuk tahun 2025, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Firman Tuhan berkata, bila mata Tuhan tertuju kepada kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Janganlah kiranya ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap lakumu, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, maka Ia akan meluruskan jalan. Enak kan sama Tuhan? Ikut Tuhan enak tidak?
Antara enak, antara tidak. Antara enak, antara tidak. Enaknya kalau diberkati, nggak enaknya kalau lagi ada masalah. Kalau lagi proses menuju ke kemana nih? Proses menuju kemana ini? Proses menuju ke penyelesaian dari masalah kita, dari penyembuhan, proses daripada pemulihan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, pertama bahwa kita harus tetap bersandar. Jangan kita menyandarkan atau mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kita kuat, Bapak Ibu, kuat. Saya akui kuat. Mbak Nuning sampai sekarang ini itu boleh dibilang kuat, saya bilang kuat. Ya, setelah ditinggal oleh Ibu Gembala di tempat ini, saya akui kuat. Padahal awal-awal itu penuh dengan segala macam kabar-kabar dan apalagi itu, banyak hal yang terjadi. Kalau bisa sampai hari ini, ya masih tetap bertahan di tempat ini, saya bilang kuat. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau saya bilang kuat. Tanpa ada Bapak Ibu Gembala, masih tetap setia sama Tuhan. Kuat, bagus. Tapi ingat, kekuatan kita ada batasnya, betul. Kita tetap perlu Tuhan. Kita tetap butuh sandaran. Siapa sandaran kita? Tuhan. Mau kemana kita ini? Kalau masalah ada di depan kita. Keluarga Pak Samidi, mau kemana mereka mau bersandar? Sebelum tanggal 25 Desember, sebelum Natalan. Berapa hari sebelum Natalan di sini tuh? 1 minggu sebelum tanggal 15, sebelum Natal ya. Harusnya bisa mengikuti, harusnya bisa bersama-sama. Tetapi Tuhan lebih sayang. Tuhan lebih sayang. Yang ditinggalkan, apakah senang, sukacita, bahagia, sedih pasti ada. Tapi bersyukur karena Tuhan masih sayang. Tuhan sudah berikan kesembuhan. Keluarga yang ditinggalkan biasanya ada, biasanya ngerawat, biasanya mendengar keluh kesahnya, ya kan? Biasanya mendengar biasanya di sini datang untuk melayani, bersaksi. Siapa yang tidak sedih? Beliau juga adalah keluarga kita. Tetapi firman Tuhan katakan, di saat kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin. Tuhan sendiri akan memberi penghiburan. Tuhan yang akan sendiri memberi kita kekuatan. Saat kita ngomong gini, yang mungkin yang mengalami akan merasa, enak karek ngomong, sing ngelakoni loh aku, ya kan? Di saat kita berbicara dengan orang yang sedang mendapatkan ada masalah dalam hidupnya, sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami sakit penyakit, enak ngomong, sing ngelakoni loh aku, yang ngerasakan kami. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa bila dengan segenap hati kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, bukan pada pengertian kekuatan kita sendiri, maka apapun itu Tuhan pasti akan tolong. Amin. Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan penghiburan, tidak mungkin tidak. Karena Tuhan tidak akan pernah tertidur. Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Percayalah, ada sesuatu yang baik di balik musibah yang kita alami, dari sakit yang kita alami, dari masalah yang kita alami.
balik itu? Tidak mungkin tidak, pasti ada. Hanya saja di saat kita mengalami persoalan itu, biasanya kita ini manusia, masalah itu lebih besar daripada berkat yang ada di depan kita. Sekarang kita mau lihat pemandangan yang ada di balik gunung. Yang kelihatan pertama itu apa? Pemandangannya atau gunungnya? Posisinya di balik gunung. Yang kita lihat pertama adalah apa? Gunungnya. Sebelum kita melihat pemandangan yang ada di balik gunung, yang kita lihat itu gunungnya. Ora ketok aku pemandangannya mana? Nggak ada. Apa yang mau dilihat? Katanya bagus, mana? Nah, gitu. Kadang kalau sama Tuhan seperti itu, mana? Jalan keluarnya mana? Ini sudah mau deadline. Saya begini-begini terus. Gimana? Mana pemandangan indah itu? Mana berkat itu? Betul tidak? Di saat kita mengalaminya, itu yang akan kita katakan sama Tuhan. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan, kita akan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Percayalah, itu gunung bisa kita lewati. Lewat mana ngelihatnya? Ya dari pesawat. Ya enggak? Enggak kelihatan. Ya enggak kelihatan lihatnya dari bawah. Ya lihat dari atas, kelihatan enggak pemandangannya walaupun ada gunung? Kelihatan. Ya. Jadi jangan lihat itu jangan kita melihat itu dari bawah begini. Gede masalahnya. Besar sekali. Gak kuat aku. Jangan lihat itu dari bawah. Kita lihat saat kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita naik dan naik. Di situ bisa kita lihat. Walaupun di situ ada gunung sebesar apapun, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita bisa melihat itu loh sana berkatnya sudah menunggu. Maka kita akan dipenuhi dengan sukacita, tidak selalu dengan bersedih. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sudah tahu pasti ini ayatnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berharap kepada Tuhan. Yang kedua, taruh harapanmu benar-benar hanya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah menjanjikan, bukan saya menjanjikan. Pegang teguh janji Tuhan ini. Ya, jangan janji saya berjanji bisa meleset, tapi kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meleset. Aku mengetahui rancangan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Rancanganku mengenai kamu, Tuhan tahu. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Kalau kita jalani hari kita ke depan dengan damai sejahtera, tidak ada kata mengeluh. Betul ya? Tidak ada kata mengeluh, karena kita melaluinya dengan sukacita dari Tuhan. Dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Walaupun di rumah itu berasnya tinggal 1 kilo, tetap bersukacita. Walaupun dalam keadaan tubuh kita tidak baik-baik saja, tapi saat kita memiliki damai sejahtera, orang yang melihatnya, wah, luar biasa, ya, hebat. Makanya saya katakan, bantu saya dalam doa supaya papa saya enggak cuma ngelencernya kuat, ke gerejanya pun kuat. 2 jam ya loh. Wah, heran. Saya juga heran. Kenapa demikian?
Kemarin saya waktu ikut malam tahun baru di Probolinggo, ibadah di sana, jemaat di sana, posisi dia berangkat ke gereja, dia dijemput, itu kakinya lagi kena asam urat dan lagi bengkak-bengkaknya, dua-duanya lagi, ya lek satu ya, dua-duanya itu lagi bengkak, anak asam urat. Loh Bu, bisa tak jalan? Bisa, saya mau ibadah. Jadi jalannya pelan. Kesaksian di depan pun tiap malam tahun baru itu kan semuanya di sana itu kesaksian, harus kesaksian. Semuanya. Maksud dia pemalu tetap harus kesaksian. Jadi dia maju ke depan itu sambil duduk waktu kesaksian dia sambil duduk di kursi. Bisa. Saya iri kadang-kadang. Saya iri, kok bisa ya Bapak saya 2 kali beribadah di sana Natalan lu enggak mau blas. 2 jam tok lu enggak mau blas. Tapi keliling jalan-jalan gelem nih. Masuk di mall iso keliling muter-muter itu berjam-jam. Mau. Bisa, saya yang munyer, saya pusing saya. Maksudnya Bapak saya ini gimana ya? Saya juga bingung. Diajak ibadah, mantune lo pelayanan. Enggak. Tetap aja di rumah dengan alasan sakit. Pulang dari gereja itu sorenya saya jalan melok. Saya bilang, oh Tuhan tolong, hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Saya nggak ngerti. Saya bilang ke mama saya, kok nggak dikasih tahu? Yang ada berantem sama papamu, nggak usah wes. Ya, Bapak Ibu, saya sampai iri saya lihat ada siapa ya? Oma, dia juga dalam keadaan yang kurang. Bapak bilang sakit ya nggak sakit sekali, cuman melangkahnya agak sulit. Itu loh ke gereja sok rajin. Bisa lah, Bapak saya cuma sakit kayak gini aja loh. Ya memang sakit yang menurut dia itu sakit sekali sih. Cuman masalahnya, kenapa waktu jalan-jalan nggak sakit, ke gereja sakit, itu aja saya jadi masalah. Saya bilang Tuhan tolong ya. Bagaimana dia mau menjalani hari-harinya ke depan dengan damai sejahtera kalau untuk Tuhan aja dia tidak bisa. Jadi saya ngomong ini berani kan orangnya kan ada di sini. Tak rasani dulu nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan kok yo aneh gitu loh. Orang lain bisa. Saya berdiri, saya melayani, saya mengingatkan. Kayak Mas Rudi masih bisa. Saya iri sama Mas Rudi sebenarnya. Mas Rudi masih bisa setia, masih bisa rajin. Walaupun seperti itu, melangkahnya juga sulit. Ini bapak saya masih bisa berjalan loh sebenarnya. Tapi kok yo nang gereja 2 jam kok uangnya lerang. Gemes saya kadang. Cuman saya sana cuma 6 hari. Kalau misalnya saya bisa lebih dari 6 hari, terus tak ceramahi tiap hari paling ya. Damai sejahtera itu perlu, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mau merasakan damai sejahtera? Bagaimana kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sedangkan kita sendiri nggak dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa aku tuh tahu rancangan yang terbaik. Lah ngene ora tau nang gereja Natalan tahun baru tok, Pasca itu pun kalau nggak sakit gini dia nggak datang. Nah bagaimana? Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita, tapi yang diatur angel tuturani angel kalau sudah begitu kan. Saya sampai ya Tuhan, ini anak dua-duanya hamba Tuhan, tapi kok yo kayak gini, tapi bagaimana ya? Makanya saya bilang, Mas Rudi semangat, Mas Rudi, jangan kayak papa saya. Kalau jalan-jalan semangat, ke gereja harus semangat blas ya. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Percaya, di depan sana berkat Tuhan sudah menanti. Amin. Sudah menanti. Siapapun kita yang ada di tempat ini. Kemarin habis Natalan di disabilitas, saya pulang rumah itu langsung masih ada tamunya pergi, saya sama Pak Gun langsung tutup pintu, terus tak kunci rapat-rapat, saya nggak mau diganggu, tidur saya. Karena semenjak saya pulang dari Manado itu terus saja keluar jalan, nggak, maksudnya ada saja ke aktivitasnya. Saya bilang Tuhan tolong, aku nggak kuat dari sana, aku capek rasanya. Sampai tadi pagi bangun, ayo ndang, iki wis jam 5,
berangkat apa enggak iki pelayanan. Ditambah lagi waktu jam 6 hujan di sana. Bilang Tuhan iki opo? Alah wis bah nak pakai jas hujan beres. Ya, pokoknya saya melangkah. Saya cuman perlu dukungan doa Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, waktu saya berdiri saya enggak mau dalam keadaan yang sakit. Iki sebenarnya udah ngantuk Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Matius 22 ayat 37. Ayatin, semangatin. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, kita memperbarui komitmen kita ya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Itu hukum yang pertama dan yang terutama firman Tuhan katakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh hidup kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita memperbarui komitmen kita. Tahun 2024 saya berkomitmen untuk setia untuk beribadah kepada Tuhan. 2025 saya mau lebih lagi setia sama Tuhan. Melayani Tuhan, saya akan semakin sungguh lagi melayani Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Komitmennya ini loh. Sekali ada pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Ada. Sekali saya menjadi anak Tuhan, saya tetap menjadi anak Tuhan. Sekali saya melayani Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan. Amin. Terus melayani Tuhan. Terus setia sama Tuhan. Sekali setia, tetap setia. Karena Tuhan juga sudah setia untuk memperhatikan kita. Setia untuk mengasihi.